Halo, bertemu kembali dengan Ibu Lena. Hari ini kita akan belajar seperti biasa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap sehat ya. Anak-anak, kita akan belajar masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Masuk ke dalam subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, yaitu pembelajaran yang ke-1 dan kedua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks. Dengan mengamati, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan. Dengan menulis, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan. Dengan berkreasi, siswa mampu membuat hiasan dari bahan alam. Dengan mengamati, siswa mampu menyebutkan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, dengan membaca, siswa mampu mengetahui perbedaan jalan yang terawat dan tidak terawat. Anak-anak, kita sudah sering belajar ya mengenai bagaimana sih supaya kita tahu informasi atau pembahasan yang ada di dalam teks. Bagaimana caranya? Ibu Lena sering memberikan cara bagaimana supaya kita dapat menemukan informasi atau teks di dalam teks ya, pembacaan. Yaitu yang pertama adalah bacalah teks secara keseluruhan dengan seksama. Jadi kalau ada bacaan, kamu baca dengan baik, lalu tandai kata yang kamu tidak mengerti. Kemudian carilah arti kata itu. Dengan bagaimana caranya supaya kamu tidak lupa kata mana yang kamu tidak mengerti atau kosakata mana yang kamu tidak mengerti, itu dengan digarisbawahi. Itu pada teks bacaan ya. Nah, sekarang kalau pada gambar, kita mengamati gambar dengan baik. Nah, seperti ini ada bacaan berjudul manfaat hutan kota. Ya, ini Ibu Lena ambil dari Bu Pena ya, Bu Pena halaman 161 dan 162. Nanti mungkin kamu bisa baca dengan lebih baik lagi ya. Bu Lena akan bacakan. Tahukah kamu apakah itu hutan kota? Hutan kota merupakan hutan yang terletak di daerah perkotaan. Hutan kota memiliki banyak manfaat. Hutan kota dapat mengurangi polusi udara. Pohon-pohon di hutan kota dapat menyaring udara kota yang kotor menjadi lebih bersih. Hutan kota membuat lingkungan menjadi asri. Hutan kota dapat dijadikan tempat wisata. Banyak orang datang ke hutan kota untuk berolahraga. Ada juga yang datang untuk menikmati pemandangan dan menghirup udara yang bersih dan segar. Nah, hutan kota itu mungkin anak-anak sedikit asing ya. Yang dimaksud hutan kota itu adalah taman. Jadi taman yang atau satu tempat yang ditanami berbagai macam tumbuhan. Jadi seperti hutan mini lah gitu ya. Memlena katakan taman gitu ya. Nah, si taman ini adalah biasanya sengaja dibuat sebagus mungkin, lalu ditanami tanaman-tanaman yang dapat membuat suasana di daerah taman itu kelihatan asri ya. Nah, biasanya di dalam hutan kota atau taman itu diberikan juga lampu hias atau tempat duduk atau bahkan lapangan untuk berolahraga supaya orang-orang itu senang datang ke situ ya. Nah, di hutan kota ini dibuat untuk mengurangi polusi udara, karena kita tahu ya di kota itu polusi udaranya atau udaranya itu sudah sangat tercemar karena banyak kendaraan yang lalu lalang. Nah, jadi di dalam teks bacaan ini kita belajar mendapat informasi mengenai hutan kota ya. Fungsi hutan kota adalah mengurangi polusi udara. Polusi udara itu apa sih? Nah, nanti kamu bisa lihat arti dari polusi ya di kamus bahasa Indonesia atau di Google ya, di Google. Nah, ini di dalam teks bacaan. Nah, sekarang kalau di dalam gambar bagaimana? Nah, kalau pada gambar kamu caranya mengamati gambar ini. Gambar ini apa sih? Gambar itu di mana sih?
ada apa saja di dalam gambar ini. Nah, di dalam gambar ini ada tulisan jalan rawat. Nah, kamu lihat ya bagaimana jalan di dalam gambar ini. Jalannya sangat bagus, bersih ya. Nah, hutan kota itu seperti inilah. Ya, ini hutan kota contohnya seperti ini. Mungkin kamu sering melihat juga ya, kalau kamu misalnya jalan-jalan dengan orang tuamu, kamu bisa melihat taman-taman kota atau hutan-hutan kota ya, hutan di tengah kota. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau kamu ingin mengetahui informasi yang penting di dalam gambar, kamu harus amati gambar itu dengan baik ya. Nah, kalau di dalam teks bacaan seperti itu kamu baca berkali-kali sampai kamu paham, lalu jika ada kata yang tidak mengerti kamu garis bawahi lalu kamu cari. Nah, selanjutnya, anak-anak, selain kita tadi belajar hutan kota ya, di hutan kota itu pasti banyak daun-daun kering yang berjatuhan. Nah, si daun-daun kering itu dapat kita manfaatkan untuk membuat kerajinan dari bahan alam. Dari bahan alamnya itu daun-daun kering atau Memen akan perlihatkan nih. Nah, ini adalah salah satu contoh kerajinan dari bahan alam selain dari daun-daun kering yang terdapat di hutan kota. Atau kalau Ibu Lena dulu suka ambil biji pinus ya, di hutan pinus itu Ibu Lena suka ambil biji-biji pinus yang sudah kering. Nah, lalu Ibu Lena bawa ke rumah, lalu Ibu cat gitu ya dengan cat air, kemudian Ibu jadikan hiasan Natal. Nah, itu juga kerajinan dari bahan alam. Nah, sekarang Ibu Lena akan mengingatkan kerajinan itu apa sih? Nah, kerajinan adalah karya seni dari keterampilan tangan yang dibuat oleh tangan ya. Nah, kerajinan itu bisa dibuat dari bahan alam dan bahan buatan. Nah, hari ini kita akan melihat kerajinan dari bahan alam. Bahan alam itu kalian sudah tahu ya, ada dari kayu, daun kering, bunga kering, kulit buah, rotan itu ya, salah nulisnya, biji-bijian dan banyak lagi. Nah, seperti gambar pertama nih ya, gambar pertama itu Ibu Lena nah ini ya. Nah, yang memperlihatkan seorang ibu sedang membuat anyaman caping atau anyaman untuk topi petani ya. Biasanya kalau petani ke sawah itu kan panas. Nah, mereka itu memakai topi caping. Nah, ini. Nah, hasilnya seperti gambar yang kedua yang diberi warna hijau. Nah, supaya lebih menarik lagi dicat warna hijau. Nah, itu caping ya. Nah, caping ini berbentuk apa? Ya, kerucut ya, berbentuk kerucut. Nah, yang kemudian ini dari rotan. Ini tudung saji. Tudung saji itu untuk menutup makanan. Ini adalah salah satu kerajinan alam juga dari bahan alam. Lalu yang berikutnya ini figura. Nah, figura ini adalah bahan alam yang terbuat dari kayu ya, yang terbuat dari kayu. Nah, kalau kamu perhatikan Ibu Lena suka memakai jam tangan. Jam tangan Ibu Lena itu terbuat dari kayu juga ya, karena Ibu Lena menyukai kerajinan yang dari kayu, salah satunya jam tangan. Jadi kalau kamu ketemu Ibu Lena, kamu perhatikan jam tangan yang Ibu pakai ya, itu dari kayu. Nah, itu adalah kerajinan dari bahan alam. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, kalau kamu tadi perhatikan caping yang dibuat oleh ibu itu yang untuk topi petani itu adalah salah satu bangun ruang berbentuk kerucut ya. Jadi kerucut itu adalah bangun ruang. Di dalam bangun ruang kamu sudah tahu ya, kita sudah belajar bersama-sama ada beberapa unsur atau ada beberapa hal yang dapat kita lihat di dalam bangun ruang. Ya, masih ingat ya, itu sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, setiap bangun ruang itu mempunyai sisi, rusuk, dan titik sudut yang berbeda. Tapi ingat, ada bangun ruang yang tidak mempunyai titik sudut, yaitu bola. Nah, ini adalah contoh bangun ruang. Nah, yang berwarna kuning ini adalah trapesium segi 6 ya, prisma segi 6 ini ya. Nah, kalau ini segitiga. Nah, ini kerucut yang tadi seperti caping. Ini balok, ini kubus ya, ini kubus. Nah, ini tabung segitiga
ini elips ya bentuknya. Oke, ini setengah bola ya. Oke, ini adalah contoh dari bangun ruang. Nah, bangun ruang ini mempunyai sisi, rusuk, dan titik sudut ya, ada yang sama, jumlahnya ada yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, anak-anak, taman kota atau hutan kota yang tadi dibangun itu bisa tetap bersih jika dijaga kebersihannya. Nah, itu yang harus menjaga kebersihannya itu siapa? Yang harus menjaga kebersihannya adalah kita semua, para pengunjung dan petugas. Nah, harus bekerja sama. Kalau hanya masing-masing, kasihan petugas kebersihannya ya, sangat berat. Jadi supaya taman kota itu terjaga tetap kebersihannya, kita harus sama-sama, harus bekerja sama menjaga kebersihan. Nah, begitu juga anak-anak ketika bermain, ada beberapa permainan yang diperlukan kerjasama, yaitu permainan berkelompok. Nah, permainan berkelompok itu diperlukan kerjasama tim ya, atau orang-orang yang ada di dalam kelompok itu. Nah, kerjasama itu atau bekerja sama itu merupakan wujud dari persatuan. Jadi kalau kita melaksanakan kerjasama pasti akan terwujud persatuan ya. Bekerja sama itu artinya apa? Bekerja sama itu artinya bekerja secara bersama untuk mencapai satu tujuan. Nah, untuk dapat bekerja sama dengan baik, kita harus memiliki sikap yang bagaimana? Nah, yang pertama yaitu mau berjuang untuk kepentingan bersama. Jadi timnya itu atau kelompoknya itu atau orang-orang yang ada di dalamnya itu harus mau berjuang untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Yang kedua, harus mau saling membantu. Terus yang berikutnya, harus mematuhi aturan yang dibuat bersama. Kemudian tidak bersikap mau menang sendiri. Nah, salah satu permainan berkelompok ini adalah kita bisa lihat nih ya, tarik tambang. Nah, tarik tambang itu adalah contoh permainan berkelompok. Nah, kamu bayangkan di dalam tarik tambang ini kalau misalnya masing-masing gitu ya, di dalam satu tim itu masing-masing bekerja sendiri-sendiri, dapat menang atau tidak? Pasti kalah ya. Nah, bagaimana supaya memenangkan pertandingan tarik tambang ini? Si tim ini atau kelompok ini harus saling bekerja sama ya, harus saling membantu supaya timnya menang ya. Anak-anak pernah mengikuti permainan ini? Nah, biasanya dilakukan ketika kita merayakan 17 Agustus ya, ketika sebelum Covid kita sering melaksanakan permainan tarik tambang atau perlombaan tarik tambang di perayaan HUT RI ya, bisa seperti itu. Nah, anak-anak, demikian pembahasan materi dari Ibu Lena. Nah, sekarang kita akan melihat tugas yang harus kamu buat, yaitu nah ini ya, lalu bisa baca sendiri. Nah, untuk nomor 5 Ibu Lena kasih contoh seperti ini pembuatannya. Jadi kamu tulis, kamu garis, minta bantuan orang tuamu yang rapi. Ini ada 9 nomor. Jadi kamu tulis nomor 1 namanya apa, bangun ruangnya, nomor 2 apa, terus sisinya berapa, rusuknya berapa, titik sudutnya berapa ya. Ya, demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Maafkan jika Ibu Lena banyak kesalahan di dalam mengajar pada hari ini. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jadilah anak-anak yang baik yang menaati setiap perintah orang tuanya. Terima kasih anak-anak.